Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Savitri dengan NPM 2007142. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas penelitian saya dengan judul pemberian reward terhadap karyawan terbaik dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau bisa disebut juga dengan metode SAW. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem pemberian reward terhadap karyawan terbaik dengan metode Simple Additive Weighting SAW di PT Halira Power. Batasan masalah. Berdasarkan masalah tersebut, maka batasan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut. Kriteria penilaian evaluasi yang digunakan adalah usia, pendidikan terakhir, disiplin, komunikasi, prestasi, dan masa kerja. Metode yang dipakai dalam perhitungan adalah menggunakan metode Simple Additive Weighting SAW. Di sini adapun tujuan penelitian. Tujuannya adalah mengaplikasikan metode Simple Additive Weighting untuk merekomendasikan pemberian reward terhadap karyawan terbaik kerja di PT Halira Power, membantu sebuah sistem yang dapat digunakan untuk rekomendasi pemberian reward terhadap karyawan terbaik berdasarkan data yang telah diinputkan. Di sini adalah pengertian metode SAW atau Simple Additive Weighting. Metode Simple Additive Weighting SAW merupakan salah satu metode penyelesaian masalah yang sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan berbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua ranting alternatif yang ada. Di sini ada gambar 1 persamaan konsep dasar metode SAW. Di sini ada rumusnya. Pengertian RIJ, ranting kerja ternormalisasi. Max RIJ, nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Min XIJ, nilai minimum dari setiap baris dan kolom. XIJ, baris dan kolom dari matriks. Benefit, jika nilai terbesar adalah nilai yang terbaik. Kalau cost, jika nilai terkecil adalah yang terbaik. Sini ada nilai preferensi untuk setiap alternatif. Sini ada gambar 2 nilai preferensi alternatifnya. FI diberikan pada gambar 2. Keterangan FI yaitu nilai preferensi, WJ bobot ranking, RIJ ranting kinerja ternormalisasi. Nilai FI yang terbesar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Langkah penyelesaian Simple Additive Weighting atau disebut dengan SAW yaitu menentukan kriteria-kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. Yang kedua, menentukan ranting kecocokan setiap alternatif pada setiap atribut. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan maupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi. Yang keempat, ada hasil akhir diperoleh oleh proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai besar yang dipilih sebagai alternatif terbaik AI sebagai solusi. Di sini ada data indikator. Data indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator di sini yaitu variabel reward terhadap karyawan. Dan pada sistem yang akan dirancang pada berbagai indikator antara lain usia, pendidikan terakhir, disiplin, komunikasi, prestasi, dan masa kerja. Data kriteria. Yang dimaksud data kriteria adalah pada bagian ini berisi tentang kode nama, atribut, dan bobot kriteria. Atribut sendiri pada metode SAW memiliki jenis cost dan benefit. Cost memiliki arti di mana semakin kecil nilainya maka semakin bagus. Sedangkan benefit memiliki arti bahwa semakin besar nilainya akan semakin bagus. Di sini ada data kriteria. Dengan nama kriteria usia, dengan kode kriteria, bobotnya adalah 15. Pendidikan terakhir dengan kode kriteria C2, bobot kinerjanya 25.
Disiplin dengan kode kriteria C3, bobot nilainya 20. Sedangkan komunikasi dengan kode kriteria C4 diberikan bobot kinerjanya 15. Prestasi C5, bobot nilai kerjanya 15. Masa kerja C6, bobot kriterianya 10. Di sini ada data chip. Data chip nilai kriteria yang berisi dengan kode kriteria, keterangan, bobot. Chip bersifat operasional, yaitu sebagai pembatas dari nilai setiap kriteria. Di sini ada tabel 2, data CRISP nilai usia, dengan nama kriteria usia, dengan kode C1. Sini chip usia lebih dari 35 tahun diberi nilai 25. Kurang dari 30, nilainya 50. Lebih dari 25 tahun diberikan nilai 75. Kurang dari 20, 100. Dan di sini juga ada tabel 3, data chip nilai pendidikan. Dengan nama kriteria pendidikan dengan kode C2, chipsnya SLTA diberikan poin 25, D1 50, D3 75, S1 100. Tabel 4 data chips nilai disiplin. Nama kriteria disiplin dengan kode C3, setiap chips kurang nilainya 25, cukup 50, baik 75, sangat baik 100. Tabel 5, data chips nilai komunikasi. Nama kriteria komunikasi dengan kode kriteria C4 dengan penilaian kurang, poinnya 25. Cukup 50, baik 75, sangat baik 100. Dengan tabel data chip nilai prestasi, nama kriteria prestasi dengan kode C5, penilaian prestasi kurang, poinnya 25, cukup 50, baik 75, sangat baik 100. Tabel data 7 data chip nilai masa kerja. Nama kriteria masa kerja dengan kode C6 dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberi nilai 25. Lebih dari 4 tahun diberikan nilai bobot 50. Kurang dari 6 tahun diberikan nilai 75. Dan lebih dari 6 tahun diberikan nilai 100. Di sini ada data nilai alternatif dan analisa. Alternatif mencatat nilai setiap alternatif berdasarkan semua data kriteria. Berikutnya contoh nilai alternatif dan analisa dari calon penerima reward. Di sini ada data tabel 8, data nilai alternatif dan analisa. Di sini ada nama-nama calon penerima reward, yaitu dengan nama Eko, Kartubi, Andri, Riko, Bustomi, Matohir, Arif, Ardian Putri, Amdan, Riko, Dani, Budi, Rian, dan Tommy. Dengan kode masing-masing nama. Sini ada A1 sampai A15 berdasarkan sesuai nama. Dan di sini ada kode kriteria masing-masing dari C1 sampai C6. Di sini sudah ada nilai bobot masing-masing dari setiap bobot penilaian kerja. Dan inilah data mentah yang sudah dimasukkan dalam kriteria dan bobot masing-masing. Dan di sini ada tahap normalisasi. Berikut ini adalah tahap normalisasi untuk data alternatif reward terhadap karyawan. Tabel 9. Di sini ada tabel 9, normalisasi data dengan bobot C1 15, C2 25, C3 20, C4 15, C5 15, C6 10. Di sini ada nama-nama karyawannya dengan kode A 1 sampai 15 berdasarkan nama. Di sini sudah ada hasil data normalisasi. Nanti saya akan jelaskan ke data Excel dengan hitungannya. Dengan hitungan total, rankingan, dan keterangannya. Ini ada lulus peringkat pertama dengan nama Matohir, yang kedua Riko,
Yang ketiga, Busomi. Peringkat pertama dengan nilai 78,75, peringkat kedua dengan 77,5, peringkat ketiga dengan 7375. Dan di sini ada data yang direkomendasikan. Ada 2 karyawan dengan nama Riko dan Rian. Kesimpulannya, berdasarkan metode Simple Additive Weighting SAW yang dilakukan dalam menentukan pemberian reward terhadap karyawan, diperoleh data terdapat 3 orang yang lulus, yaitu pada alternatif ke A6, A4, dan A5 dengan nilai 7875, 77,5, dan 7375, serta dapat 2 orang yang terrekomendasikan, yaitu pada alternatif A11 dan A14 dengan nilai 71,25 dan 67,5. Dalam penilaian selanjutnya terdapat karyawan yang gagal dan disarankan untuk lebih maksimal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan dengan menggunakan data Excel. Di sini saya sudah menyediakan data mentahnya. Ada beberapa nama untuk sebagai calon karyawan terbaik. Di sini ada beberapa, yaitu dengan nama Eko, Kartubi, Adri, Riko, Bustomi, Matohir, Arif, Ardian, Putri, Amdan, Riko, Dani, Budi, Rian, dan Tommy. Dengan usianya yang berbeda-beda. Di sini ada pendidikan terakhir, disiplin, komunikasi, prestasi, masa kerja. Dengan kriteria usia, kode kriteria adalah C1, pendidikan terakhir, kode kriterianya C2, dan disiplin kode kriterianya C3, komunikasi dengan kriteria C4, prestasi dengan kriteria C5, dan masa kerja kriteria C6. Sini sudah ada datanya masing-masing, dan kita harus memasukkan nilai-nilai dari data mentah sebelumnya. Di sini ada tabel 8, data nilai alternatif dan analisa. Di sini saya berikan contoh dengan nama Eko dengan kode kriterianya A1. C1 dengan kriteria usia jika umur usianya lebih dari 35 tahun, nilainya 25. Jika kurang 30 tahun, mendapatkan nilai 50. Jika lebih umurnya 25 tahun, nilainya 75, dan kurang 20 tahun nilainya 100. Dan di sini Eko mendapatkan nilai kriteria 50, yaitu umurnya 28 tahun. 28 tahun berarti kurang dari usia 30 tahun dengan nilai bobot 50. Dan di sini C2 dia mendapatkan nilai 25. Nilai 25 dengan nama kriteria pendidikan. Pendidikan mendapatkan nilai 25 yaitu SLTA atau SMA. Dengan kode C3 50, kode C3 itu adalah disiplin. Dia disiplinnya di sini cukup dengan mendapatkan nilai 50. Dengan C4, dengan nama kriteria komunikasi, dia dapat penilaian di sini cukup. Keterangan nilai cukup adalah di sini 50. C5 dengan nama kriteria prestasi, dan di sini data mentahnya dia mendapatkan nilai yang baik. Nilai yang baik, prestasi nilai yang baik, yaitu dengan mendapatkan nilai 75.
C6 dengan nilai masa kerjanya 7 tahun, selama 7 tahun bekerja. 7 tahun masa bekerja, dia mendapatkan nilai 100, lebih dari 6 tahun, mendapatkan nilai 100. Dan begitu pun seterusnya. Dan di sini kita akan memasuki perhitungan data, normalisasi data pada tabel nomor 9. Di sini C1 memiliki nilai bobot. C1 dengan bobot 15, C2 dengan bobot 25, C3 dengan bobot 20, C4 dengan nilai bobot 15, C5 dengan nilai bobot 15, C6 dapatkan nilai bobot 10. Dan di sini kita menghitung rumus perhitungannya. Nih, di sini jika sel 4 dengan kriteria C1 sama dengan C1, maka sel 5 dibagi nilai maksimal dari keseluruhan nilai C1. Atau perhitungan nilai min dengan nilai keseluruhan dibagi dengan sel 5, yaitu nilainya 50. Dan di sini mendapatkan hasilnya 0,5. Dan begitu pun dengan nilai C2, C3, C4, C5, dan C6. Itu perhitungannya sama saja. Bedanya dinilai kriterianya di kolomnya. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari total. Di sini dengan rumusnya L3, kolom L3 yaitu dengan bobot 15 dikalikan L15. L15 yaitu ini ya, 0,5 ditambah M3. M3 yaitu bobot 25 C2. Ini nilai ini, C kriteria 25, itu dikalikan M5. Dengan sel M5 yaitu 0,25. Ditambah N3. N3 adalah di sini adalah bobotnya 20 dikalikan 0,5. Dengan C4-nya di sini ditambah dengan kolom O3 dengan bobot 15 dengan dikalikan O5 yaitu 0,5 ditambah dengan P3. P3 bobot 15 dikalikan nilai 0,75 ditambah Q3. Q3 itu adalah bobot Q3 dikalikan Q5. Q5 itu adalah Q dengan sel 5 yaitu dikalikan 1. Kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil nilai totalnya yaitu 52,5. Dengan perhitungan seterusnya, ini dengan caranya sama. Setelah itu kita menghitung perankingan. Di sini ada rumus ranking, perjumlahan dari semua total
Di sini dia mendapatkan nilai ranking 11,5. Dan seterusnya seperti ini sampai bawah. Di sini juga ada rumus keterangan. Jika S5 yaitu ranking lebih besar sama dengan 3, dia lulus. Maka jika if S5 lebih dari 5, dia gagal. Jika sini sudah ada keterangan, dia gagal untuk mendapatkan reward. Di sini ada 3 karyawan yang lulus akan mendapatkan reward dengan nama Riko. Peringkat pertama dengan nama Motohir dengan nilai 78,5. Peringkat kedua dengan nama Riko dengan total 77,5. Peringkat ketiga atas nama Bustomi total 73,5. Dan di sini ada dua calon karyawan yang akan direkomendasikan. Di sini dia mendapatkan peringkat 4 dengan nilai 71,5. 71,25. Peringkat 5 rekomendasi dan mendapatkan nilai 67,5. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.